Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman semua, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajarkan materi al-adadu wal ma'dud. Saya akan menjelaskan materi ini dengan singkat. Insya Allah dengan PowerPoint ini penjelasan sudah diringkas seringkas-ringkasnya. Jadi teman-teman bisa bertanya di forum ya, di forum Classroom jika ada materi yang masih belum paham. Baik, kita lanjutkan. Al-adad wal ma'dud. Untuk penjelasan singkat, al-adad yang memiliki arti hitungan bilangan, dan al-ma'dud yang berarti sesuatu yang dihitung. Kemudian al-adadu wal ma'dud terbagi menjadi dua, yaitu al-adadu al-asli dan al-adadu at-tartib. Untuk saat ini ya teman-teman, kita akan mempelajari al-adadu al-asli sebagai dasar. Selanjutnya, untuk definisi al-adadul al-asli ialah bilangan yang menunjukkan banyaknya sesuatu. Selanjutnya, contoh dari al-adad al-asli, kita bisa lihat di sini ada dua bagian, yaitu bagian al-mudzakkar dan bagian al-muannas. Ya, yang sudah diketahui, yang sudah dipelajari juga, teman-teman mengetahui bahwasanya mudzakkar ini untuk laki-laki dan yang muannas untuk yang perempuan. Ya, di sini ada untuk mudzakkar ada wahidun, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, dan asyaratun. Sedangkan yang muannas, ada bilangan yang muannas adalah wahidatun, ithnatani, thalathun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamani, tis'un, dan asyarun. Baik, selanjutnya untuk pembagian al-adadu al-asli itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, adad mufrad ya. Adad mufrad ini dari angka 1 sampai angka 10. Kemudian adad murakkab dari angka 11 sampai 19. Yang ketiga, adad uqud. Nah, yang dimaksud adad uqudnya adalah puluhan. Nah, terbilang dari 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai 90. Nah, kemudian yang terakhir adalah adad ma'tuf. Nah, adad ma'tuf ini bilangannya dari angka 21 ya, 21 sampai 39. Maaf, dari 21 sampai 29. Kemudian 31 sampai 39. Sampai terakhir nih 91 ya, sampai 99. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Rumus ya. Al-adadu al-asli memiliki dua rumus ya. Dua rumus ini berlaku dalam penyusunan adad wal ma'dud. Yang pertama adalah jenis adad sama dari jenis ma'dud. Yang kedua, jenis adad merupakan kebalikan dari jenis ma'dud. Baik, untuk rumus ini
Ya, teman-teman jangan sampai bingung dulu. Kita akan menjelaskan di slide berikutnya. Nah, selanjutnya. Yang pertama tadi ya, rumus yang pertama adalah jenis adat sama dari jenis ma'dud. Yang maknanya adalah jika ma'dud itu muzakkar, maka adat pula muzakkar. Jenis dan juga jika ma'dudnya mu'annas, maka adatnya mu'annas. Rumus ini berlaku pada bilangan angka 1 dan 2. Nah, teman-teman bisa melihat tabel di bawah ini ya. Ada muzakkar ma'al muzakkar, mu'annas ma'al mu'annas. Maksudnya apa? Maksudnya adat dan ma'dud itu sifatnya sama-sama muzakkar dan mu'annas dalam penulisan. Nah, dalam penulisannya seperti itu. Dan memiliki makna bertuju untuk bilangan angka dan sesuatu yang dihitung adalah muzakkar, berbentuk laki-laki. Lalu yang mu'annas ma'al mu'annas, yang mana adat dan ma'dudnya sama-sama berjenis mu'annas dari segi penulisan dan makna. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah jenis adat merupakan kebalikan dari jenis ma'dud. Nah, yang memiliki makna ma'dud muzakkar, maka adatnya mu'annas. Ya, ma'dud mu'annas, maka adatnya muzakkar. Rumus ini berlaku pada bilangan angka 3 sampai 10. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya tabel di bawah ini. Nah, ada jenisnya al-mu'annas ma'al muzakkar. Yang dimaksud adalah adatnya itu ya tulisannya berbentuk mu'annas. Lalu ma'dudnya itu berbentuk tulisan dan sifatnya pula muzakkar. Kemudian yang kedua adalah jenisnya muzakkar ya ma'al mu'annas. Maksudnya adat angka bilangan itu berbentuk muzakkar, tetapi ma'dudnya itu berbentuk mu'annas. Ya, mungkin teman-teman masih belum paham, masih belum bisa mengerti. Maka untuk itu catatannya ada, untuk menentukan jenis ma'dud maka dilihat dari bentuk mufrad. Apakah ia muzakkar atau mu'annas? Oke, ini bentuk mufrad ini adalah bentuk tunggal ya teman-teman. Ya, bentuk tunggal. Bentuk tunggal. Oke, kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, di sini ada tabel kosakata untuk muzakkar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada mufrad, ada musanna, ada jam'un. Ya, mufrad ini tunggal dan musanna ini untuk bentuk 2 dan jam'un ini bentuk lebih dari 2 ya, 2 sampai bentuk lebih dari 2, maksudnya 3 sampai 10 ya, 3 sampai 10. Ini ada babun, ada surun, saubun, gusnun, micrun, waladun, rokmun, bi'run, usbun, kubun, dan kolamun. Ya, di sini sudah jelas, sudah ada musananya, jamaknya. Teman-teman bisa nanti bisa mencocokkan, ya, bisa mencocokkan kosakata, ya, ma'dud, ya, adat dan ma'dudnya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada tabel ya, tabel kosakata untuk mu'annas, sama seperti tadi yang muzakkar, sama-sama ada mufrad, musanna, dan jamak. Ini untuk memudahkan teman-teman menentukan ya, menentukan mana yang muzakkar, mana yang mu'annas. Baik, selanjutnya ya. Oke, di sini untuk muzakkar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tadi rumus yang pertama. Rumus yang pertama adalah apabila ma'dudnya muzakkar, maka adatnya juga muzakkar. Yang dimaksudnya ma'dud adalah ini. Babun adalah ma'dud. Ya, babun adalah ma'dud. Babani adalah ma'dud. Jadi sesuatu yang dihitung, bentuknya muzakkar.
Nah, lalu di sini mufrad, ada mufrad ya. Babun ini bentuknya mufrad, muzakkar, maka di sini angkanya pula harus muzakkar, wahidun. Maka jika disambung menjadi babun wahidun. Oke, selanjutnya di sini babani. Babani adalah bentuk musanna, bentuknya 2. Ya. Jadi sama-sama seperti mufrad di atas. Apabila di sini babaninya muzakkar, maka angkanya pula muzakkar, bentuknya ithnani. Maka bila digabung menjadi babanis nani. Oke, selanjutnya di sini ada muannas ya. Bentuk yang muannas sama masih di rumus yang pertama. Masih di rumus yang pertama, yaitu rumus apabila ya, bentuk ma'dudnya ini muannas, maka adatnya muannas. Di sini ada sabburatun dan wahidatun. Jika kita gabungkan menjadi kalimat yang sempurna, maka menjadi sabburatun wahidatun. Ya, sabburatun wahidatun. Lalu yang sabburotani ini bentuknya musanna. Nah, kemudian di sini ada isnatani, adatnya, ya, angkanya. Seperti yang sudah saya jelaskan, yang tadi di muzakkar ini, ya, ini masih sama dengan rumus yang pertama. Jika dia itu muannas, ya, ma'dudnya muannas, maka adatnya juga muannas dari segi penulisan, ya, dan juga sifatnya. Jadi sabburotani menjadi, jika digabungkan menjadi dengan isnatani menjadi sabburotanis natani. Oke, selanjutnya. Oke. Di sini ada adat ya. Ya. Adat ini adalah angka untuk muzakkar. Nah, ini kita masuk ke rumus yang kedua tadi. Jadi rumus yang kedua tadi kan rumus untuk angka 3 sampai 10. Maka di sini saya akan menjelaskan angka 3 sampai 10 untuk muzakkar. Salah satun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Jika teman-teman perhatikan ya, semua adat ini penulisannya berbentuk muannas, tapi sifatnya untuk muzakkar ya. Kemudian perhatikan lagi. Nah, salah satun menjadi salah satu, yang mana domatain ini kita ubah menjadi harokat doma ya. Apabila kita ingin menggabungkan atau membuat jumlah mufidah dengan menggabungkan ma'dud ya, sesuatu yang ingin dihitung. Oke, jadi sama, salah satu menjadi salah satu, arba'atun menjadi arba'atu, sampai asyaratun menjadi asyaratu. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada kalimat abwabun. Nah, yang mana abwabun ini adalah jamak, bentuk jamak dari babun. Tadi ada babun mufrad, babaninya musanna, abwabun bentuk jamak. Nah, maka abwabun ini bentuk jamak. Apabila abwabun kita sebagai ma'dud kita ingin gabungkan dengan adat yang di sampingnya ini, ya, salah satu abwabun ini salah, tapi kita harus mengubah harokat domatain menjadi abwabin, sehingga kita bisa membuat kalimat salah satu abwabin, arba'atu abwabin, khamsatu abwabin, sittatu abwabin, sampai asyaratu abwabin, yang mana ini menunjukkan rumus yang kedua tadi. Apabila adatnya muannas, maka ya ma'dudnya muzakkar. Nah, ini untuk yang muzakkar. Baik, semoga teman-teman bisa mengerti ya untuk
rumus yang kedua ini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada tabel adat wal ma'dud untuk muzakkar. Ya, ini sudah saya jadikan kalimat yang sempurna ya. Sini ada nomor 1 ada babun wahidun ya. Babun wahidun. Babanis nani. Salah satu abwabin. Arba'atu abwabin. Khamsatu abwabin. Sittatu abwabin sampai asyaratu abwabin. Semuanya ini sudah saya buat dengan jumlah mufidah yang sempurna. Jadi teman-teman bisa mempelajari ya dari penjelasan yang muzakkar ya, yang tadi adat al-madud ya, kosakata yang muzakkar bisa teman-teman aplikasikan kosakata yang sebelumnya yang ada di slide sebelumnya, bisa teman-teman aplikasikan dengan rumus ini. Oke, selanjutnya, nah ini kita akan membahas yang mu'annas ya. Ini masih rumus kedua tapi untuk mu'annas. Perhatikan teman-teman ya. Dari 3 sampai 10 untuk mu'annas, ini salasun, arbaun sampai asrun. Ini bentuknya adalah penulisannya muzakkar tapi sifatnya itu untuk mu'annas. Untuk ma'dudnya untuk mu'annas ya. Jadi sama seperti yang slide sebelumnya. Nah, maka harokat domatain pada kalimat salasun sampai asrun ya, terkecuali samani ya. Terkecuali samani ya, samani ini sama, penulisannya masih sama. Salasun menjadi salasu ya, sampai asrun menjadi asru. Kecuali samani, ini masih sama samani ya. Tidak bisa diubah-ubah. Samani, samani. Kemudian ada contoh ma'dud ya, ma'dudnya. Jika ma'dudnya ini mu'annas ya, maka bentuk adatnya ini muzakkar tapi tetap menunjukkan sifatnya sifat mu'annas. Sehingga saburatun tidak dibaca saburotun tidak, tapi dibaca menjadi saburatin ya. Jadi kita ubah harokat dhammatain menjadi kasrotain. Selanjutnya, nah ini sama seperti bentuk yang mudzakkar sebelumnya. Ini ada tabel adat wal ma'dud untuk mu'annas. Ya, bisa kita lihat dari pertama saburatun wahidatun, saburatan ithnatani, salasu saburatin, arba'un saburatin, khamsu saburatin, sittu saburatin sampai asru saburatin. Jadi untuk maknanya sendiri ya, saburatun wahidatun berarti satu buah papan tulis. Saburatan isnatani, 2 buah papan tulis ya, sampai ke asru saburatin, 10 buah papan tulis sama seperti sebelumnya tadi ya. Babun wahidun, baban isnani ya. Babun wahidun 1 buah pintu, baban isnani 2 buah pintu sampai asyaratu abwabin 10 buah pintu. Ya. Jadi untuk materi ini ya, dari materi-materi ini semuanya yang sudah kita pelajari dari slide pertama sampai slide terakhir ini memudahkan teman-teman untuk belajar ya. Jadi untuk pembelajaran materi adat wal ma'dud pada kesempatan hari ini saya cukupi. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dengan efektif dengan adanya video dan juga PowerPoint yang sudah saya buat. Ya, saya cukupi. Insya Allah selanjutnya akan ada video materi lagi terkait pembelajaran bahasa Arab dasar. Terima kasih. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.